Oke, jika sebelumnya nih kita telah mendapatkan informasi panjang tentang Otsutsuki dan karma dari Amado sendiri, serta beberapa waktu itu kita telah mendiskusikan tentang God Otsutsuki, kemungkinan adalah satu rencananya. Ada hal yang menarik lagi nih dengan adanya Eida serta Code dan Daemon. Salah satu alasan yang dahulu rame nih, mengapa Amado bergabung dengan Kara ini? Mungkinkah salah satunya demi kehidupan anaknya yang telah lama mati itu? Karena seperti yang kita tahu nih, bahwa Jigen itu pernah mengatakan kepada Amado jika dia akan melakukan keinginan Amado setelah buah cakra itu didapatkan. Mungkinkah salah satu tujuan Amado hanya menghidupkan putrinya kembali itu? Lalu bagaimana perannya selama ini setelah Isiki gugur? Dan sekarang ia membantu Kawaki dalam melepaskan kembali segel karma itu. Tahu sendiri kan jika Kawaki itu benar-benar lainnya isi kedua saat ini. Dan di samping itu nih, seperti apa peran dari hubungannya dengan para cyborg yang konon adalah ciptaan dan mahakarya itu sendiri? Oke, kita breakdown nih ceritanya lebih panjang lagi soal peran dan persepsi Amado setelah ini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Amado, hubungannya dengan Eida, Daemon, serta Code, serta salah satu tujuan tersembunyinya tentunya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Kita tahu nih, saat itu kalimat terakhir di ending video di RTV perihal tujuan Amado adalah God Otsutsuki atau para Otsutsuki siapalah. Kita mengatakan hal seperti ini. Amado masih belum dapat memastikan apakah karma yang sudah tidak lagi ditinggali oleh seorang Otsutsuki masih bisa berkembang dan proses pengekstraksinya terus berlanjut atau tidak. Karena jika sudah tidak dapat berkembang, tentu akan sia-sia usaha Amado untuk menanamkan karma di tubuh Kawaki sendiri. Dari sini, kemungkinan Amado ini sudah tahu nih jika Kawaki akan membutuhkan karma itu lagi. Kita lalu melanjutkan saat itu bahwa karena itulah saat itu Amado kembali menunggu momen yang pas sembari terus melakukan penelitiannya pada karma Kawaki itu. Jika karma Kawaki masih berkembang dan pada akhirnya akan menjadi Otsutsuki yang sempurna, mungkin Amado akan mengorbankan Kawaki pada jubi yang disembunyikan Code itu untuk mendapatkan buah cakra, sehingga Amado bisa menjadi Otsutsuki yang baru. Dan dengan begitu, salah satu rencananya untuk mendekati God Otsutsuki akan semakin dekat lagi. Dan bisa saja nih salah satu usahanya adalah menghidupkan kembali putrinya itu. Guys, lihatlah sekarang di chapter 66. Kawaki telah benar-benar layaknya menjadi isi kecil dengan kekuatan dan teknik yang hampir sama. Bahkan momen ini mengejutkan Eida dan juga Code sendiri yang memberikan prasangkanya. Dia mengatakan hal seperti ini. Jika Amado terlibat dan berperan besar di sini pada karma Kawaki. Ya, itu memang benar sekali sih. Karena sebelum Kawaki mengaktifkan karmanya itu, ia melihat perkataan dari Amado sendiri dan membulatkan tekadnya nih untuk melindungi Tuan Hokage. Dan boom, karma is come back again. Nah, pertanyaannya, apakah karma akan kembali jika Amado tidak melakukan sesuatu pada tubuh Kawaki ini? Ya, sulit jawabnya. Gini, Amado itu tahu nih jika tubuh Kawaki itu 80% sudah memiliki data Otsutsuki. Ini lainnya segala karma adalah sebuah pintu akses masuk dan keluar dari sumber kekuatan besar itu. Jika segel itu hilang, bukan berarti jiwa Otsutsuki itu juga hilang. Masih tertanam bingung mau keluar dari mana jiwa itu. Nah, dengan kejeniusan dari Amado ini, yaitu bisa membukakan pintu lain untuk jiwa Otsutsuki yang bingung itu agar bisa rilis lagi. Dan benar saja nih, ini terjadi di chapter 65-66 kemarin itu. Semua adalah atas informasi berharga dari Amado. Nah, sekarang coba kita bahas lebih dalam lagi nih hubungan antara Amado dengan para cyborgsnya itu. Dan kita taruh di belakang soal mahakarya yang sekarang sedang dibuatnya di Konoha sendiri. Coba kita fokuskan di sini kepada bagaimana hubungan Amado dengan para cyborg terkuatnya. Ya, kita berbicara orang seperti Code, Eida, dan juga Daemon. Dari ketiganya, hanya dua yang kita tahu bahwa Amado sering menyinggungnya, Code sendiri serta Eida. Kenapa keduanya spesial? Karena dalam markas Kara dahulu, Jigen itu tidak menginginkan ada dua orang dengan kekuatan besar yang memimpin organisasi tersebut. Maka dari itu, atas perintah dari Jigen, Amado akhirnya melakukan sesuatu pada tubuh Code dan juga Eida. Pertama itu adalah Code sendiri. Ada hal yang menarik bagi Amado soal Code. Saat itu ia melakukan percobaan sebagai wadah baru untuk karma Isiki, di mana ada dua orang terakhir yang menerimanya, Kawaki serta Code. Nah, untuk Code ini unik karena ia gagal menjadi wadah bagi Isiki, tetapi ia tidak mati karena dampak tidak kemampuan menjadi wadah itu. Momen ini hanya terjadi di hari itu, di mana Code adalah orang yang terpilih yang mampu bertahan tidak meledak seperti percobaan lainnya.
Dan siapa sangka nih di tangannya sendiri akhirnya mendapati karma kosong berwarna putih, tetapi bisa digunakan sebagai sebuah senjata yang berbahaya lainnya Otsutsuki pada umumnya. Kondisi inilah yang membuat Amado itu tahu nih jika Code ini memiliki kemampuan yang sangat spesial. Untungnya dia adalah pengabdi setia Jigen dan Otsutsuki, dan secara sukarela meminta Amado memberikannya limiter agar Jigen terus menjadi pemimpinnya. Dan sekarang nih Code itu mencoba melepaskan limiter itu kepada Amado setelah ia mengkhianati pemimpinnya Isshiki dan juga Jigen. Kedua adalah Eida. Kira-kira sesuatu apa nih yang dicuri oleh Amado dari Eida? Oke, kalian lihat nggak momen dimana Eida itu mengatakan sesuatu kepada Code dan juga Bug saat itu di markasnya tersebut? Dia mengatakan jika Amado telah mengambil sesuatu yang ia miliki dalam dirinya. Jika kekuatan Eida itu dikenal dengan mantra penggodanya, siapa saja yang berbicara dengan Eida entah gimana caranya, mereka akan tunduk dengan kemauan Eida. Nah namun nih, Eida ini sudah sejak lama kehilangan sesuatu dalam dirinya itu karena ulah dari Amado. Nah jika mengacu dari sini kemungkinan itu adalah hatinya guys. Kemungkinan sih seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa Eida itu begitu membenci pria tua Amado yang kini di Konoha. Bahkan prediksi Eida perihal rilisnya kembali karma Kawaki adalah ulah dari Amado pula itu adalah memang kebenaran yang nyata seperti itu. Nah ini menarik pula, dari dua cyborg itu memang sampai sekarang ini Amado sepertinya belum menyinggung soal Demon. Bagaimana hubungan dengannya itu belum ada yang tahu. Yang jelas Amado telah melahirkan cyborg dari beberapa referensi yang unik, tetapi untuk Eida belum ada yang tahu dari referensi siapa nih. Apakah seperti Kashin Koji? Kita singgung sedikit soal Kashin Koji, dimana kita tahu Koji sendiri itu terbilang sangat beruntung nih karena ia diambil dari DNA Jiraiya Shisage Agung yang terkenal dahulu. Namun ia juga akhirnya terkejut jika Amado ternyata membelot ke Konoha dan sadar jika Kashin Koji sebenarnya tidaklah cukup mampu untuk mengalahkan Isshiki, hanya mengeluarkan dari tubuhnya Jigen saja yang ia bisa. Koji memang masih hidup sampai sekarang ini, tetapi keberadaannya belum ada yang tahu guys. Bahkan menarik jika terjadi pertemuan lagi antara Kashin Koji dengan Amado. Sekarang gini, bukannya banyak sekali ya yang memperlihatkan Amado dengan gambar-gambar itu adalah Otsutsuki. Ini memang banyak sih, and maybe yes and maybe no, karena itu adalah beberapa kebanyakan dari gambar fanart. Oke, kalau berdasarkan pengalaman shinobi masa lalu, siapa sangka orang seperti Kabuto akan menjadi momok menakutkan dalam perang shinobi keempat karena ia memiliki kemampuan Sennin Mode. Bahkan Kabuto belajar dari Sannin Orochimaru, dan kita tahu pula ia telah mempelajari dan mengetahui rahasia kebenaran dari Kudo Sennin. Dan pada akhirnya Kabuto berhasil membuat para aliansi itu kacau balau. Nah jika mengacu persamaannya dari kisah itu, mungkin saja Amado berulah menunjukkan eksistensi yang sebenarnya, meskipun ya dia sudah sangat terkenal sih. Tetapi informasi besar dan rahasia soal dirinya baru akan terungkap jika sudah hampir memasuki time skip nanti kemungkinan. Bagaimana dia ini sebenarnya dan kenapa kalau ia menciptakan Eida harus menggunakan lambang-lambang dari universe seperti bulan sabit dan bintang-bintang itu. Nah dapat dari referensi mana nih semua hal ini? Di era Boruto sendiri, kita yakin bahwa salah satu pertempuran tertingginya di sini adalah invasi Otsutsuki atau perihal menyangkut bangsa langit itu sendiri. Ada ekspektasi yang lebih tinggi nih untuk kisah Boruto ini dibandingkan cerita ayahnya di masa lalu. Pertama karena lawannya adalah bangsa mata putih. Kedua mereka berhubungan dengan kisah para universe. Dan ketiga, timeline yang digunakan sudah banyak melakukan antar dimensi. Oke, lalu sekarang nih, apa yang terjadi dengan Amado sekarang ini? Setelah Kawaki melepaskan segel karma itu, apakah benar ia sudah mengetahuinya? Sekarang yang pasti sih Amado itu masih berada di Konoha untuk melanjutkan eksperimennya terhadap cyborg yang baru untuk desa daun sendiri, yang konon adalah mahakarya untuk menahan serangan yang akan dilakukan oleh Code dan juga Eida. Di samping itu, ia juga bergerak sebagai penasihat dari Katasuke Tono, peran yang terbilang pas sih untuk Amado. Jadi apakah ia mengetahui perubahan dari Kawaki? Kemungkinan dia sudah pasti sadar nih, Kawaki lambat laun pasti akan menggunakannya. Tetapi kalian nggak saat itu orang seperti Daru yang memiliki insting tajam seperti halnya Kakashi Hatake sudah mengingatkan Hokage seperti ini. Bukannya aku tak percaya pada Konoha, aku percaya padamu Hokage dan orang-orang di sini. Tapi masalah terbesarku adalah mempercayai orang asing itu bernama Amado. Bukankah itu menarik guys? Amado, Shinju, Eida, Daemon serta para alien para sisa Otsutsuki itu berhubungan jelas nih, dan Amado mengetahuinya gambarannya secara umum. Lalu bagaimana dengan hal misterius lain seperti Jogan dan segel Gozuteno? Apakah Amado juga mengetahuinya? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Yang jelas sekarang ini masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang pria misterius dan berbahaya satu ini. Dan kita tahu pula bahwa Amado saat ini perannya akan sangat cukup besar membuka cerita kisah Boruto ini semakin seru lagi dan babak-babak para Otsutsuki.
Dan mungkin saja nih bahwa Amado itu akan segera memperkenalkan dari cyborg mahakaryanya itu dan cerita tentang Jubi lebih jauh lagi. Karena saat ini tentunya lawannya adalah cyborg yang kita tahu kekuatannya seperti lainnya Otsutsuki, Eida, dan juga Demon. So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai Amado, pria misterius dengan banyaknya rahasia yang masih disembunyikan hingga saat ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.